Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, dan imun kita selalu dikuatkan. Karena kita ada di masa pandemi ya, walaupun kita belajar online, tapi mudah-mudahan apa materi yang disampaikan guru-guru tercinta kita ya bisa kalian serap, bisa kalian pahami, dan tidak ada kendala apapun. Oke, kita lanjut. Kita belajar tentang matematika. Belajar matematika untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang trigonometri ya, trigonometri. Dan untuk komodasi dasarnya yaitu nanti akan menjelaskan tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dan menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, lanjut. Nah, ini peta konsepnya. Jadi yang pelajari itu nanti intinya ada 3 dulu ya untuk sekarang, yaitu tentang perbandingan trigonometri, ada kuadran, dan juga sudut istimewa. Istimewa kayak saya istimewa. Nah, untuk pertemuan pertama tentang perbandingan trigonometri. Nah, sebelum itu apa sih trigonometri? Ada yang sudah paham? Apa ada sudah yang mengerti? Nah, jadi si trigonometri ini adalah ilmu yang mempelajari ilmu yang mempelajari tentang perbandingan ya, perbandingan antara sudut dan juga sisi-sisinya pada segitiga siku-siku. Ini siku-siku ya, ini siku-siku. Gimana sih Pak maksudnya perbandingan? Jadi gini, kalau misalkan kita punya segitiga siku-siku, ini kan segitiga ABC, segitiganya siku-sikunya di B. Jadi perbandingan antara sudut-sudutnya dengan sisinya nih, sisi. Kalau misalkan kita punya di sini sudut theta ya, sudut theta, depan sudut ini mana? Ini kan depannya, ini sampingnya, ini miringnya. Ingat ya, sisi miring itu pasti sisinya lebih panjang ya, panjang. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, gimana sih Pak perbandingannya? Perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, perbandingan sisi samping dengan sisi miring, perbandingan depannya dengan sampingnya. Nah, itu bisa dipecahkan atau bisa dihitung perbandingan tersebut dengan trigonometri. Nah, ya. Nah, itu perbandingan antara sudut dan sisi-sisinya itu dinamakan sinus ya, sinus, kosinus, dan tangan. Ini apa Pak? Yang 3 ini. Nah, gini. Jadi si sinus ini itu perbandingan ya antara sisi depan sudut dan sisi miring sudut. Ya, kan ini misalkan sudut di sini ya. Jadi perbandingan antara depan dan sisi miringnya itu bisa dikatakan sebagai sin ya. Kalau misalkan ini sin theta berarti sisi depan, perbandingan sisi depan dan sisi miring, atau sisi AB dibagi dengan sisi AC ya. Nah, kalau kosinus mana? Kalau kosinus itu perbandingan antara sisi samping dibagi dengan sisi miring, atau sisi BC dibagi dengan sisi AC. Ya, ini kosinus. Ada lagi tangan ya, disingkat tan, bukan kangen ya, tangan. Tan theta itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping, atau sisi AB dibagi dengan sisi BC. Paham ya? Jadi trigonometri ini intinya perbandingan ya, perbandingan antara sudut dengan sisi-sisinya. Nah, kalau sin depan dengan miring, kalau cos samping dengan miring, kalau tan depan dengan samping. Atau bisa disingkat, kalau sin ini sin demi, kalau cos kosami, kalau tan desa ya. Sin demi, kosami, tan desa. Maksudnya apa Pak? Maaf. Iklan dulu ya, batuk sebentar. Nah, sin itu sin demi. Kalau sin itu perbandingan depan dibagi miring ya, disingkat sin demi. Kalau cos perbandingan samping dengan miring disingkat kosami. Kalau tan itu perbandingan depan dengan samping disingkat tan desa. Biar ingat
biar selalu ingat ya kata Pak Edi itu sin demi, kos sami, tan desa. Ya. Paham ya? Perbandingan sudut dengan sisinya, intinya ini 3 ya, sin demi, kos sami, tan desa. Ini baru dasar, jadi kalian perbandingan yang dasar yang ini kalian harus selalu ingat di otak kalian. Sin demi, kos sami, tan desa, dimanapun kalian ingat sin demi, kos sami, tan desa ya, ingat ya kata 3 ini, sin demi, kos sami, tan desa. Kalau ketemu sama saya kalian nggak bisa jawab, awas nanti ya. Oke, lanjut. Nah, kebalik yang ketiga tadi antara sin, kos, dan itu ada kebalikannya atau perbandingan kebalikan dari yang ketiga itu. Nah, kebalikan dari kos itu ada dinamakan dengan sekan ya, kos ya. Ingat kos. Kalau kos itu kan lihat nih, sudut di sini kan. Kos itu apa? Kos sami, perbandingan samping dengan miring ya, X dibagi dengan R ya, kos sami ya, ingat kan yang tadi. Nah, perbandingan dari kos itu adalah sekan ya, perbandingan kos itu adalah sekan. Kalau ini X per R berarti sekannya R per X, kebalikan ya, kebalikan. Nah, kalau kebalikan dari sin, lihat sin itu Y per R ya, sin demi ya, depan dari sudutnya mana, ini kan Y, sampingnya R, berarti Y per R. Kalau kebalikan dari sin apa Pak? Nah, kalau kebalikan dari sin itu adalah kosekan, atau disingkat dengan CSC ya, CSC. Nah, kalau ini Y per R berarti kebalikannya apa? Ya balikin, jadi R per Y ya. Ya pokoknya kebalikan. Kalau kebalikan kos itu sekan, kalau sin itu kosekan, dan kalau tan apa Pak? Nah, kalau tan, lihat nih, kalau tan itu kan Y per R ya, tan desa ya, depan dibagi samping, atau Y per X Y per X. Kalau kebalikannya apa? Nah, kalau kebalikan tan itu adalah kot ya, kotangen ya, kotangen atau disingkatnya kot ya. Nah, kalau misalkan tan itu Y per X berarti kotangennya X per Y ya, paham ya? Jadi kata kuncinya yang tadi kalian harus hafal dulu, yang sin, kos, dan juga tan. Kalau yang ini tinggal kebalikannya aja dari yang tadi ya, bisa ya, perbandingan trigonometri. Ini dasar dulu perbandingan. Oke, lanjut contoh soal. Nah, contoh soal misalkan alfa itu suatu sudut lancip sehingga sin alfa itu 4/5. Carilah perbandingan trigonometri yang lain dari alfa. Nah, ini suatu sudut lancip ya. Sudut lancip diketahuinya itu sin A, sin alfanya itu 4/5. Cari perbandingan trigonometrinya dari yang lain. Berarti kita cari perbandingan sinnya kosnya dan juga tannya. Nah, sebelum itu kita gambar dulu nih, Nah, kalau misalkan diketahuinya sin kan, sin alfa, sin itu apa? Sin demi, depan, samping. Berarti kalau misalkan sudut alfanya di sini, depannya mana? Ini kan 4, berarti miringnya 5 kan? Oh, ini 3 apa di sini? Nah, kalian masih ingat gak Pitagoras? Jadi Pitagoras ini sisi miringnya itu jumlah dari sisi depannya, sisi depan dan sisi sampingnya, jumlahkan. Terus kalian akarkan. Ingat ya? Ingat gak kuadratkan ya? Ingat gak Pitagoras? Ingat lah. Jadi di sini hasilnya 3. Ini Pitagoras kan, 3, 4, 5 itu pasti Pitagoras kan, di segitiga siku-siku. Gak perlu saya jelaskan ya itu apa itu Pitagoras. Nah, kalau sudah kayak gini, nah ini kan 3, 4, 5. Ini kan baru ditanyakannya itu perbandingan dari sudut yang lain. Berarti coba kita cari. Oh, ini ya. Nah, ini hitungan dari Pitagorasnya. Berarti sudut sisi AB-nya itu adalah 3 ya. Gak perlu saya jelasin. Nah, yang ini kalian udah paham lah Pitagoras. Ini dari SD. Masa kalian sudah lupa? Nah, kita cari nih kosnya, kos alfa. Lihat kos alfa, kos alfa. Kos itu apa? Kos sami ya. Samping
dibagi dengan miring sampingnya mana ini kan 3 per miringnya 5, berarti 3 per 5. Kebalikan dari cos sekan. Kalau sekannya balikin aja, berarti 5 per 3. Nah kalau tan itu apa? Tan desa depan dibagi dengan samping. Depan sudut ini mana ini kan 4, sampingnya 3, berarti 4 per 3. Kebalikan dari tan kot ya, kot tangan. Nah tinggal balikin aja kan, kalau ini 4 per 3, kotangannya berarti 3 per 4 ya. Kalau kosekan itu kebalikan dari tan ya. Kalau tannya itu maaf, kebalikan dari sin. Kalau sinnya 4 per 5, berarti kosekannya 5 per 4. Bisa ya. Ini contoh soalnya, ini contoh soal dasar ya, ini belum ada hitungan atau apapun. Ini contoh dasarnya dulu, kalian mudah-mudahan paham dan bisa dipahami. Kita bertemu di video selanjutnya. Ini baru pertemuan pertama ya, ini pertemuan pertama. Kalian pahami dulu, saya gak akan maju buat video yang lain sebelum yang ini paham dulu. Soalnya ribet. Kalau belum paham yang ini saya lanjut gitu. Soalnya matematika itu bertahap ya. Kalau kalian dasarnya sudah susah, insya Allah kedepannya juga makin liar gitu, mungkin ngecambling ya pokoknya. Pokoknya kalian ulangi terus videonya, ulangi sampai bisa. Gak ada alasan untuk gak bisa. Kalau yang lain bisa, kenapa kita gak bisa kan? Berarti kita intinya kita gak mau bisa sebenarnya. Oke, cukup sekian dari video dari saya, dari guru tercinta kalian Bapak Edi Sobari. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.